Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di tempat kita sharing. Tempat sharing buat kita. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cerita dan pengalaman tentang kegiatan kami berwisata ke Dieng. Masya Allah, tabarakallah ya, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya bagi teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk berkunjung ke channel ini. Semoga channel ini juga bisa memberikan manfaat dan juga informasi kepada kalian semua, amin. Dan semoga yang menonton ini kita doakan semoga sehat-sehat selalu, berbahagia di dunia dan akhirat, amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman ya. Kemarin pada tepat malam 1 Suro kami berangkat dari Mojokerto menuju ke Dieng. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini adalah suasana pada saat kita sekitar jam 3 pagi, 3 lebih gitu ya, lebih dikit. Kami sampai di area Overshuttle, dimana tempatnya itu ada di masjid besar. Saya agak lupa nih, mohon maaf ya nama masjidnya. Tapi masjidnya itu bagus dan bersih sekali kamar mandinya. Jadi area Overshuttle ini memang didesain oleh pihak penyelenggara dan juga mungkin konseptor di area Dieng ya. Jadi semua wisatawan yang masuk ke area Dieng akan diarahkan menggunakan bus-bus kecil ini. Jadi beberapa kali saya ngobrol sama Pak Toyib, memang untuk bis-bis seperti ini jarang sekali kita lihat ya, ada di jalan-jalan area Jawa Timur, terutama di daerah kami di sekitaran Mojokerto, Surabaya, Jombang dan lain sebagainya. Itu jarang sekali kami lihat model bis seperti ini. Jadi model bisnya itu compact ya, jadi kayak bis mini tapi bukan, kayak Elf atau Hiace juga bukan. Jadi di antara bis mini dan juga Elf ukurannya itu, kemudian jadi bisa dibilang bis mini bantet atau gimana gitu ya. Tapi melihatnya itu jadi kokoh gitu karena antara ban depan dan belakang itu tidak terlalu jauh, tidak seperti bis mini, dan lebih besar lagi dari Elf gitu. Jadi kelihatan compact gitu, agak besar dan kuat gitu. Jadi ini adalah suasana yang ada di dalam bis mini, katakanlah bis mini tersebut ya. Jadi kami dari tempat Overshuttle itu menuju ke area Dieng. Nah ini adalah destinasi wisata kita yang pertama, yaitu wisata Batu Angkruk. Jadi ini adalah view loket masuk ya. Jadi di sini ada ibu-ibu yang menjaga di area loket, dan ini tuh sebenarnya seperti wahana atau area. Waduh, Pak Toyib tuh pakai sisir. Jadi ini tuh semacam area buatan untuk maksudnya pernak-pernik, desain-desain dan lain sebagainya. Tetapi aslinya kan memang ada tempat seperti bukit gitu ya. Kemudian ada batu di sana, memang saya lihat. Kita sampai di sini tuh sekitar jam 3:30 lebih, karena memang kita berangkat dari area Overshuttle itu jam 3:30 di settingnya. Kemudian kita menuju ke Batu Angkruk ini. Jadi view di Batu Angkruk ini luar biasa keren ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan kesan pada saat pertama kali kami datang, terutama saya, adalah dingin. Karena memang rasanya dingin banget di sana.
Jadi kalau saya lihat di HP gitu ya, berapa derajat pada waktu itu tuh 18 derajat Celcius, tapi saya rasa lebih dingin dari itu teman-teman, karena pada waktu itu kan dini hari, kemudian angin juga kenceng banget, jadi rasanya itu Masya Allah dingin sekali gitu ya. Karena ini adalah salah satu spot yang memang didesain untuk kita banyak-banyak berfoto ria. Jadi ini memang tempatnya cocok banget buat kalian yang suka potret-potret ya, terutama ibu-ibu gitu. Ya di situ ada Bu Endang sama Bu Pon yang langsung ngambil kamera, ngambil ancang-ancang buat berfoto ria. Masya Allah, tabarakallah, keren banget ya. Kemudian di sini sebenarnya ada beberapa spot. Kalau kalian kelaparan gitu ya, di sini juga ada penjual sosis bakar gitu ya. Sebenarnya dari awal saya pengen makan sosis bakar juga, tapi karena nggak ada temennya untuk makan bersama, jadi saya putuskan untuk tidak jadi melihat gitu. Dan karena masih 3:30, belum subuh juga, jadi kami sebelum sholat subuh menyempatkan untuk merasakan indahnya area Batu Angkruk gitu ya. Jadi ada, memang bagus banget ini penyelenggara dan maksudnya yang buat area ini, Masya Allah tabarakallah. Ini aduh, Bapak Thoyib ini selalu memberikan kehebohan ya. Pokoknya kalau bareng Bapak Thoyib dan yang lainnya, ada ibu-ibu, ada Bu Endang, ada Bu Pon, Bu Siti, itu suasananya jadi meriah gitu ya, Masya Allah tabarakallah. Nah ini sudah mulai mendekati pagi tuh, sinar matahari sudah mulai terlihat, dan ini posisinya kami sudah sholat subuh alhamdulillah. Oke, dan ini adalah salah satu spot yang banyak digunakan untuk foto-foto oleh para wisatawan, yaitu ada jembatan kaca gitu ya. Masya Allah, indah sekali kan, maha besar Allah ya teman-teman. Jadi pada waktu kami ke sana itu tidak hanya dari rombongan kami ya yang dari wilayah Mojokerto, tapi juga ada beberapa orang dari, saya kemarin saya sempat dengar dari Cirebon, kemudian ada dari Jawa Barat gitu-gitu ya. Jadi memang Batu Angkruk ini tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan lokal, tetapi juga interlokal kayak bahasa apa aja ya. Jadi begitulah, Masya Allah. Buat ini nih, lihat nih tingkahnya Pak Thoyib ini apa istilah Jawanya tuh nyebul lampu, orang lampunya juga dari listrik sampai disebul-sebul. Wah ini sudah foto-foto nih, ada Bu Pon sama Bu Endang, ini difotoin sama Oma Siti. Dan Masya Allah, makin pagi rasa dinginnya juga makin bertambah-tambah dengan bertambahnya angin-angin gitu ya. Nah ini ada Bu Yeni nih, Bu Yeni yang ahli banget memotret. Jadi selama perjalanan kami berwisata ke ke Dieng, Bromo lagi. Selama perjalanan kami ke Dieng itu Bu Yeni adalah juru potret kami. Jadi bakalan tidak rugi sekali kalau kalian jalan-jalan ngajak Bu Yeni ini, karena Bu Yeni dengan senang hati akan memotret kalian gitu. Apalagi Bu Yeni nih jago banget itu ya, pijit-pijit ya. Jadi untuk cewek-cewek, bukan cowok ya, buat cewek-cewek yang capek gitu ya, nanti selama Bu Yeninya nggak capek juga bisa dipijit juga tuh, Masya Allah tabarakallah. Oke, nah ini suasananya udah agak-agak siangan nih, jadi udah mulai kelihatan nih view-viewnya, view pegunungan gitu ya, Masya Allah tabarakallah, keren banget. Dan ini kita karena udah agak pagian, sinar matahari udah lumayan tercerah, ini kita diarahkan untuk membuat video dokumentasi oleh panitia gitu ya. Jadi for your information teman-teman, travel yang menyelenggarakan acara ini adalah Miranda Tour and Travel ya. Jadi buat kalian yang mungkin ingin pergi kemana gitu ya, bisa kontak. Kebetulan untuk tour leadernya di sini ada Mbak Miranda pada waktu itu. Dan ini adalah video Delial yang kedua ya, pada waktu itu behind the scene-nya kami diminta untuk buat lagi. Dan ini buat teman-teman yang pengen tahu, ada tulisan Batu Angkruk Dieng Mahaskai, Masya Allah tabarakallah ya.
keren banget tuh Pak Toyib tuh. Pak Toyib ini mau nyanyi atau apa sih Pak Toyib? Nah ini dia, kayak ini behind the scene ya, kita waktu diminta untuk geser untuk membuat video yang kedua. Ini teman-teman masih heboh membuat video untuk kami ada di Batu Angkruk ya. Nah ini sekarang sinar matahari udah mulai kelihatan jelas ya, Masya Allah mataharinya juga, dan keren banget. Dan ini semakin rame ya suasananya. Ini contohnya ini ada dari Puskesmas Perak Gus Tudieng. Puskesmas Perak ini kalau nggak salah yang dari Cirebon ya, Insya Allah ya, atau Jombang kalau nggak, oh Perak itu Jombang Insya Allah. Ini adalah dari Jombang ke, Masya Allah keren banget ya. Ini adalah suasana yang, jadi meskipun kami pada waktu itu kedinginan banget, ketika sinar matahari muncul itu ada rasa-rasa hangat gitu ya. Dan ini menjadi satu momen yang indah gitu ya, satu momen yang cukup membuat rasa syukur gitu. Masya Allah, ciptaan Allah itu maha dahsyat, maha indah. Jadi ketika kita berada di sini tuh lebih baiknya kita kan memberikan atau mengucapkan rasa syukur melalui zikir-zikir kalimat thayyibah karena melihat indahnya tempat ini gitu ya. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, maha besarnya Allah menciptakan tempat yang seindah ini, Masya Allah. Nah ini saya juga belum menceritakan ya tadi ya, belum menyebutkan di sini tuh vibesnya memang dibuat ala-ala Bali gitu ya. Jadi ada payung-payung susun yang memang itu khasnya Bali ya, khas Bali, khas Hindu kayak gitu ya. Keren banget ya pokoknya. Kemudian ada beberapa spot foto yang disajikan atau diberikan untuk kita agar bisa foto-foto ria gitu ya. Ada tempat semacam keranjang yang ada sepedanya gitu ya. Jadi ada juga kayak kereta-kereta gitu ya, kereta yang ada bannya gede-gede gitu ya. Kemudian ada juga kuda gitu ya. Ya sebelah kanan itu kalau kalian lihat juga ada ayun-ayunan kayak gitu. Jadi memang pihak pemilik resort itu mantap, keren, mengemas wisata ini menjadi seperti ini sehingga orang-orang itu menjadi terhibur ketika datang ke sini gitu. Jadi buat kalian yang belum ke Dieng, oke, silakan untuk menuju atau mengambil waktu untuk pergi ke area sini biar pernah datang ke sini dan merasakan keindahan Dieng seperti itu. Nah ini kita sekarang diarahkan untuk kembali, jadi sekitar jam 6 ya kalau nggak salah pada waktu itu kita diminta untuk berkumpul dan menuju ke destinasi selanjutnya. Dan tada, ini adalah destinasi wisata kita yang kedua, yakni Candi Arjuna. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi antara Batu Angkruk dan Candi Arjuna itu daerahnya atau tempatnya itu berdekatan ya teman-teman. Jadi ini semacam komplek wisata di Dieng gitu ya. Jadi dari Batu Angkruk ke Candi Arjuna, kemudian ke destinasi selanjutnya seperti itu. Dan tempatnya atau jaraknya itu tidak terlalu berjauhan. Ini adalah loket masuk ketika kita pertama kali datang ke Candi Arjuna. Jadi wilayahnya itu tertata rapi gitu ya, Masya Allah, keren banget. Jadi setelah masuk ke loket masuk, kita jalan melalui jalan setapak gitu ya, yang nggak terlalu jauh tapi tetap indah gitu ya. Nah ini ada tulisan Cagar Budaya Situs Dharmasala, yang artinya ini adalah situs yang dilindungi oleh undang-undang karena area ini kan memang area yang dikelola juga oleh pemerintah daerah. Jadi
memang dijaga betul ya, apalagi ini adalah peninggalan sejarah gitu. Jadi for your information guys, kalau kita cari-cari di Mbah Google, Candi Arjuna adalah sebuah bangunan candi Hindu yang terletak di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Kemudian Candi Arjuna merupakan salah satu bangunan candi di kompleks Percandian Arjuna Dieng. Candi Arjuna diperkirakan sebagai candi tertua. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Masya Allah. Di kompleks ini juga terdapat Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Candi Arjuna terletak paling utara dari deretan percandian di kompleks tersebut. Sementara itu Candi Semar adalah candi perwara atau pelengkap dari Candi Arjuna. Kedua bangunan candi ini saling berhadapan. Dan kompleks Candi Arjuna adalah kebetulan sebagai kompleks candi terbesar di Dieng, gitu teman-teman. Jadi untuk Candi Arjuna ini terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Jadi wilayah ini masuk Banjarnegara ya guys, bukan masuk wilayah Wonosobo gitu. Dan istimewanya ketika kita masuk ke area wisata Candi Arjuna ini, kita akan diberikan batik oleh pihak penyelenggara atau pihak pengelola wisata Candi Arjuna ini. Tuh udah kelihatan kan, ada dua mbak-mbak yang memberikan batik ini ke kita. Masya Allah, terima kasih ya mbak-mbak yang sudah bersedia untuk menjadi bagian dari pengelola wisata ini dan juga melestarikan budaya Indonesia gitu. Dan ini kita sudah mulai mendekati area wisata Candi Arjuna atau yang candinya itu. Nah ini Pak Thoyib memperagakan memperagakan cara untuk memakai batik ini ya, kain batik ini. Masya Allah, ini kita sebenarnya bebas ya teman-teman, bisa menggunakan kain batik ini di pinggang, diikat gitu ya, sebagai hiasan seperti itu, bisa juga sebagai shawl, bisa sebagai apa-apa yang lain-lain gitu ya, bisa juga sebagai kerudung mungkin. Ini lihat nih tingkah polanya Pak Thoyib ini. Iya. Pokoknya seru banget deh kalau berwisata bareng-bareng Pak Thoyib ini ya. Dan ini teman-teman agar seragam mungkin kali ya, jadi menggunakan kain batik ini di pinggang untuk diikat seperti itu ya. Dan ini Pak Thoyib sangat antusias sekali melihat kerennya tempat ini ya. Iya. Jadi dia menyempatkan untuk membuat video juga ya. Jadi Pak Thoyib ini kan punya akun TikTok juga, jadi dia sempat membuat video-video untuk memenuhi feednya di TikTok gitu teman-teman. Dan Masya Allah indah sekali kan teman-teman. Jadi ketika kita masuk, bener-bener masuk, bukan yang di loket masuk tadi ya, kita masuk ke tempat Candi Arjuna ini, kita disuguhin dengan pemandangan banyak bunga-bunga yang indah. Masya Allah, tertata sekali keindahannya. Jadi kalau kita melihat di sini tuh memang kalau disarankan kalau kalian mau kesini tuh mending agak pagian ya, karena memang ini wilayah yang sangat terbuka, namanya juga candi. Kalau di Mojokerto sendiri kan ada juga kompleks candi di Trowulan ya, ada Candi Brahu, ada Candi Tikus, ada Candi Bajang Ratu, dan juga candi-candi yang lainnya. Memang wilayahnya itu di open space kayak gitu ya, tidak ada atap dan sebagainya. Jadi mungkin kalian bisa datang pagi-pagi seperti itu. Apalagi ini enaknya kalau di Dieng itu kan wilayahnya itu di pegunungan gitu ya, jadi dingin seperti itu teman-teman. Jadi meskipun sinar matahari itu terik tapi tidak terlalu membuat
terasa panas jadi membuat keringetan gitu gak ya. Tapi karena wilayahnya itu semakin tinggi, automatically sinar UV itu semakin tinggi teman-teman. Jadi mungkin buat perempuan-perempuan, buat teman-teman yang concern sekali dengan kulit gitu ya, bisa menggunakan sunblock gitu ya. Jadi ini kita diminta untuk, ya nggak diminta sih, kita diberikan waktu sekian gitu ya untuk merasakan keindahan di Candi Arjuna. Nah ini kita disuruh kumpul-kumpul lagi nih untuk buat video yel-yel lagi. Jadi saya juga sempat untuk mengabadikan keindahan momen ini dengan membuat video-video landscape gitu ya. Jadi saya pikir memang tempat ini tuh keren banget teman-teman. Jadi kalau kalian nggak kesini pada waktu datang ke Dieng itu rugi banget, karena memang tempatnya bagus banget, tertata gitu ya. Apalagi dengan menikmati keindahan candi-candi yang telah dibuat oleh para pendahulu kita seperti itu. Dan sekarang ini jam waktu bebas ya. Jadi kami dibebaskan untuk berfoto-foto ria, menikmati keindahan dari Candi Arjuna ini. Dan ini saya percepat aja ya, saya skip untuk videonya untuk mempercepat waktu dan mempersingkat waktu. Jadi hal yang perlu dibahas juga terkait Candi Borobudur lagi, bukan, maksud saya Candi Arjuna ini adalah pihak pengelola juga sangat ramah terhadap anak gitu ya, membuat tempat ini ramah anak dengan memberikan hiburan-hiburan kepada anak-anak dengan adanya boneka Teletubbies gitu ya. Ada Tinky Winky, Dipsy, Lalabu gitu ya. Ada juga Mickey Mouse deh kalau nggak salah pada waktu itu. Saya ingatnya itu ada Mickey Mouse sepertinya. Dan ini ibu-ibu excited banget dan meminta saya untuk merekamkan, membuat video gitu ya, video tentang serunya mereka di sana. Ini dia cuplikannya. Iki lo rock iki lo. Bedas. Sapa sing ngono tak bacokane. Yo. Yo aku iki tak umbulno kok. Ayo. Ayo. Ayo, iku lho, arek ganteng iki lho. Arek ganteng. Yo, ayo. Nduk kono ae lho. Aku pura-pura nang. Cuma satu dua tiga bro. Mendokur dilempari ke atas. Pakai itu, pakai apa? Dilempari ke atas. Pakai HP-nya Bu Yenita. Apa? Di video apa nih? Oh di video lah. Kamera mundur ono. Oh ya. 1 2 3. Iki diuntalane ta? Yo. Nah, mek dikenekne tok. Diuntal ngene lho mode. Yo mode. Udah pakai HP gue aja Bu. Sing anu, sing ado. Ayo balik mana? Balik sik gorong-gorong balik. Diuntal. Balik. Sing hitung. 1 2 3. Jadi itu tadi adalah keseruan ibu-ibu. Ini yang membuat seru salah satunya ada Bu Karsih ini ya. Jadi Bu Karsih ini adalah ibu dari teman saya di tempat kerja saya. Jadi Bu Karsih itu memang sesosok ibu yang membuat acara menjadi rame, menjadi heboh gitu ya. Pokoknya seru banget. Ini cocok nih kalau Pak Thoyib berwisata bareng Bu Karsih nih, karena sama-sama heboh gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini kita sudah selesai teman-teman di area kompleks Candi Dieng. Kemudian kita menuju ke destinasi wisata yang selanjutnya. Tuh keren banget kan, ada sinar matahari, ada bunga-bunga seperti itu ya. Pokoknya indah banget deh di Dieng. Kalau kalian nggak kesini kayaknya kurang ada pengalaman gitu ya, pengalaman merasakan indahnya tempat yang telah diciptakan Allah gitu ya. Dan di pintu keluar juga ada
pemain musik gitu ya, yang memberikan tambahan keindahan suasana di Candi Arjuna. Dan setelah kita memakai kain batik tadi yang telah diberikan oleh pihak pengelola, kemudian kita mengembalikannya. Jadi tidak dibawa pulang ya teman-teman, sekali lagi tidak dibawa pulang. Dan kalian bisa memberikan sumbangan sukarela untuk ke batik tersebut gitu. Jadi konsep yang dibuat oleh pihak pengelola ini keren ya. Ketika di pintu keluar pun ini kita dilewatkan pada jalan setapak yang indah sekali, Masya Allah, tabarakallah. Di kanan kiri ada pohon seperti itu ya. Dan pokoknya gak nyesel deh kalau kalian kesini ke Candi Arjuna. Nah ini karena wilayahnya atau area candi ini bagus ya, jadi ibu-ibu tuh minta beberapa kali foto tuh. Kemudian setelah kita masuk setelah kita keluar dari pintu yang tadi, kita akan disuguhi beberapa penjual gitu ya. Jadi di sini itu kan makanan khas atau buah khasnya itu carica. Pada waktu itu saya sih nggak beli ya ke teman-teman, tapi buat kalian yang penasaran pengen tahu gimana rasanya buah carica, sebenarnya carica itu buah apa sayur ya? Kalian bisa cari di Google, buah, atau saya menyebutnya buah ya. Buah carica ini kalian bisa merasakan makanan khasnya gitu ya. Dan di sini tuh banyak banget penjual-penjual kentang, penjual-penjual singkong kayak gitu ya. Jadi memang kan wilayah pegunungan ya, jadi areanya banyak sekali tumbuhan-tumbuhan seperti itu. Dan pada waktu kami pulang juga kami dimampirkan ke salah satu tempat oleh-oleh ya teman-teman. Jadi buat kalian kalau saran saya sebenarnya ya, kalau kalian pengen beli-beli tuh mending di area-area atau para penjual kaki lima ya, seperti yang tadi setelah di pintu keluar itu harganya lebih terjangkau gitu. Itu saran aja sih gitu. Tapi kalau buat kalian yang pengen ada all in one gitu ya, jadi semacam satu tempat kemudian kalian bisa milih-milih dengan beragam atau banyak pilihan, itu kalian bisa mampir ke tempat oleh-olehnya seperti ini juga sih. Jadi itu pilihan kalian. Nah setelah kita berpuas-puas ria ke Candi Arjuna tadi, kita menuju ke destinasi yang ketiga, yaitu Dieng Park. Wow, jadi ya namanya juga Dieng Park ya, berarti ini Taman Dieng gitu. Jadi salah satu value yang dimiliki oleh Dieng Park ini adalah kita bisa melihat view dari ketinggian. View-nya itu adalah insya Allah itu namanya Telaga Warna. Saya lupa nama telaganya, tapi ada satu telaga gitu ya yang bisa kalian lihat pada waktu kalian naik ke atas gitu. Tapi jujur aja ya guys, karena saya juga orangnya itu agak mageran ya kalau diminta untuk naik-naik. Jadi saya memutuskan dan teman-teman untuk di bawah aja gitu ya. Jadi kami cukup merasakan keindahan Dieng Park itu di bawah aja. Jadi kalau kalian tahu gitu ya, di Dieng Park ini di area bawah itu ada bangunan-bangunan baru yang bernuansa salju gitu ya. Jadi ada rumah-rumah salju, ada beruang salju gitu ya, dan tempatnya itu bagus. Kalian bisa menikmati juga di sini untuk terutama yang suka berfoto-foto ria. Kalian bisa datang ke sini untuk berfoto-foto. Ini kebetulan saya lagi membuat video Bapak Toyib nih. Jadi Bapak Toyib ingin membuat video dia keluar dari rumah salju gitu ya. Kemudian ya dia pengen ngedit lah nanti buat sebagai bahan kontenan dia di TikTok gitu. Masya Allah tabarakallah. Jadi di sini juga ada semacam kabut-kabut gitu ya. Tapi itu bukan kabut, itu sebenarnya adalah orang yang lagi bakar-bakar gitu aja. Jadi mungkin itu sebagai salah satu konsep ya yang ada di area sini gitu. Dan tak lama kemudian setelah kami dari
Dieng Park, kami diarahkan oleh pihak panitia menuju ke Dieng Pletau. Tapi Dieng Pletaunya ini semacam ada satu bioskop gitu ya, satu bioskop yang bisa kalian nikmatin buat kalian agar lebih paham gimana sih Dieng itu gitu. Nah itu tuh ada tulisan, tapi saya lupa tulisannya itu apa, tulisan tentang tempat ini. Nah ini ada Dieng Pletau Theater gitu ya. Jadi ini memang area yang didesain khusus buat kalian agar bisa mengetahui seluk beluk atau Dieng itu seperti apa sih gitu. Dan ini adalah suasana di dalam Dieng Pletau Theater gitu ya. Jadi semacam bioskop memang. Kalian dicerita-ceritain tentang gimana sih bumi kayangan Dieng seperti itu. Jadi setelah selesai sekitar 15-an menit gitu ya untuk pemutaran film, kami menuju ke destinasi wisata yang terakhir, yaitu Kawah Sikidang Dieng. Yeay. Jadi for your information guys, Kawah Sikidang adalah tempat wisata utama di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Kawah Sikidang terbentuk dari letusan gunung berapi pada zaman dulu kala. Menariknya, kawah ini masih aktif sampai sekarang. Namun kawah termasuk dalam kategori aman untuk dikunjungi karena kadar belerangnya rendah. Suhu permukaan kawah sebesar 80 sampai 90 derajat Celcius. Jadi ini adalah suasana ketika kita datang ke kawasan ini. Kita ada di pintu masuk nih sekarang. Jadi sebelum kalian masuk ke area wisata ini, kalian harus bayar tiket dulu ya, dan menuju ke pintu masuk ini. Sama seperti area-area wisata sebelumnya gitu. Jadi kalau saya bisa ceritakan cerita asal-usul Kawah Sikidang ini, konon kawah ini terbentuk karena legenda perjodohan antara Ratu Sintadewi dengan Pangeran Kidang Garungan. Kalau kalian yang tahu-tahu nih ya. Jadi Ratu Sintadewi meminta bukti cinta kepada Pangeran Kidang lewat pembuatan sumur yang sangat dalam. Pangeran Kidang pun menurutinya, tapi ternyata permintaan itu hanya strategi Ratu Sinta agar tidak menikah dengan Pangeran Kidang. Dikisahkan Ratu Sinta enggan menikah dengan Pangeran Kidang karena wajah sang pangeran yang tidak tampan dan mirip Kidang, atau kalau bahasa Indonesianya itu rusa ya teman-teman. Ternyata pembuktian cinta itu berakhir tragedi. Ratu Sinta dan pengawalnya malah mengubur pangeran hidup-hidup saat pangeran tengah menggali sumur. Menggunakan sisa kekuatan, maka Pangeran Kidang berusaha keluar dari lubang namun tidak bisa. Amarah Pangeran Kidang membuat air tanah di lubang itu kemudian mendidih. Cerita tentang Pangeran Kidang ini dipercaya sebagai asal-usul Kawah Kidang. Meski hanya legenda, cerita ini mampu menarik orang-orang untuk berkunjung dan memancing rasa penasaran. BTW kalau berbicara tentang Kawah Sikidang sendiri guys, Kawah Sikidang memiliki fenomena alam yang menarik. Karena kawah yang muncul ini tiba-tiba dapat pindah posisi. Selain kawah utama, kawah-kawah kecil sering muncul di sekitar kawah utama. Dalam beberapa waktu kemudian, kawah tersebut mengering dan muncul lagi kawah baru di tempat yang tidak jauh dari kawah utama. Harga tiket Kawah Sikidang itu sekitar 20 ribuan ya guys. Dengan harga tiket tersebut, pengunjung juga dapat masuk ke Candi Arjuna yang terletak tidak jauh dari kawah. Jadi kalau kami kemarin kan dari Candi Arjuna, kemudian kami menuju Kawah Sikidang, itu jadi satu paket dengan membayar 20.000 saja. Itu sudah termasuk 2 paket wisata ini. Namun jangan lupa ya guys, tiket itu tidak boleh hilang. Karena kalau kalian kehilangan tiket berarti kalian harus beli lagi gitu. Jadi tiketnya tuh jangan sampai hilang. Dan untuk kalian yang sudah dari Candi Arjuna, kalian tinggal menunjukkannya ke petugas di pintu masuk loket utama tadi yang di Kawah Sikidang, dan kalian tidak usah bayar lagi gitu.
Karena perjalanan kita menuju ke Kawah Sikidang itu ya nggak jauh-jauh juga sih, tapi karena ngerekamnya agak banyakan dikit itu guys, jadi saya cepet-cepetin ya guys. Jadi ini adalah suasana kita menuju ke Kawah Sikidang, nggak terlalu jauh kok guys. Mungkin kalau kalian jalan tuh sekitar 15 menitan gitu ya, kalau pas nggak rame gitu ya, jadi nggak antri-antri banget gitu. Dan ini adalah tempat ini makin dekat yang bisa kalian nikmatin di Kawah Sikidang. Masya Allah, keren banget ya guys. Ini jarang-jarang ditemuin ya, maha besar Allah bener-bener deh. Ini ada satu kawah yang gasnya masih aktif, uapnya masih aktif, dan bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai sumber daya alam gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Oh ya guys, buat kalian yang tidak suka mencium bau sulfur atau belerang, jadi kalian bisa menggunakan masker ya. Atau kalau memang kalian benar-benar nggak bisa sama sekali tuh, kalian maskernya harus double deh. Atau membuat satu alat gitu ya, memakai satu alat yang kalian tidak jadinya tetap bisa bernafas tapi tidak mencium baunya. Karena memang kalau saya pribadi mencium bau sulfur atau belerang ini tuh kurang nyaman ya, jadi semacam apa ya, semacam kotoran gitu ya, mohon maaf, tapi ya seperti itulah adanya gitu ya. Kalian bisa menikmati keindahan tapi kalian harus juga menikmati baunya gitu ya. Dan pada saat di sana sih saya cukup fine aja sih, sebagai salah seorang yang memang tidak menyukai bau-bauan yang aneh-aneh gitu ya. Saya masih bisa cukup bertahan kok. Pasti kalian yang ada sensitif seperti itu juga tetap bisa gitu. Dan ini ada Bu Endang sama Pak Toyib yang sedang mengabadikan momen indahnya di kawasan Kawah Sikidang gitu ya. Setelah berfoto-foto ria dan mengabadikan momen di kawasan Kawah Sikidang, kami memutuskan untuk kembali karena memang sudah siang banget ya, dan kami juga dibatasin sampai jam 1 siang. Kemudian kami menuju ke area peristirahatan dan kami balik ke Mojokerto gitu ya. Dan kesan-kesan pada saat kami datang ke area Dieng itu memang Masya Allah tabarakallah, membuat kami semakin bersyukur tentang keindahan alam yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ketika kita datang ke sana itu makin banyak bersyukur gitu jadinya. Tapi buat ini ada hal yang cukup menggelitik nih. Jadi ketika kami datang ke Kawah Sikidang dan kembali itu maksud saya, kita kembali tuh melewati pasar-pasar gitu ya. Saya menyebutnya itu labirin pasar. Kenapa saya nyebutnya labirin? Karena pasarnya itu didesain sedemikian rupa seperti labirin, dan membuat bagi yang tidak suka jalan-jalan itu cukup capek ya gitu. Jadi ibu-ibu itu sambatan, istilah Jawanya itu ya. Jadi mereka sambatan karena jalan yang ditempuh untuk keluar dari area wisata ini tuh cukup jauh, karena pasarnya itu berkelok-kelok guys. Mungkin keloknya itu ada 9 atau lebih kali ya. Jadi setelah kita lewat pasar terus berkelok, ada pasar lagi, berkelok, ada pasar lagi, ada lagi gitu ya, sampai capek rasanya. Dan di sana ada banyak sekali para penjual yang saya rekomendasikan buat kalian tuh beli di pasar itu ya, karena murah-murah. Pada saat di sana saya juga sempat membeli oleh-oleh gitu ya. Ada keripik singkong, ada keripik kentang, ada beberapa bola-bola manis kayak gitu ya, untuk oleh-oleh di rumah, yang mana itu juga murah-murah guys. Jadi 2 bungkus keripik singkong, keripik kentang itu hanya 25.000 saja. Jadi memang kalau saya sarankan sih, kalau kalian mau beli oleh-oleh itu pas tepat banget di area kawasan Sikidang ini, karena memang area pasarnya itu luas, jadi kalian juga bisa milih-milih gitu. Juga ada juga kentang goreng kayak gitu ya, ada juga carica kayak gitu, bisa banyak pilihan deh pokoknya. Dan saya pikir sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita kali ini di jalan-jalan ke area
wisata Dieng. Kita berjumpa lagi insya Allah di wisata-wisata selanjutnya ya guys. Oke, salam sehat selalu buat kalian semua. Semoga senantiasa dalam lindungan, keberkahan dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Dadah. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.